Amang dan Inang, saudara dan saudari Naposubulung, selamat hari Minggu dan horas untuk kita semua. Kita akan mulai ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna.
kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang diambil pada hari Minggu ini diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Imagine
Epistel yang ditetapkan pada kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Yeremia pasal ke-33 ayat 14 sampai dengan 16. Marilah kita membaca secara responsoria. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan Warta Pelayanan Minggu Advent yang pertama pada hari ini
Minggu 28 November 2021. Warta yang pertama, persembahan dana Natal. Pada hari ini, Minggu 28 November, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan dana Natal HKBP Kebayoran Lama. Warta yang kedua, baptisan kudus. Pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, kebaktian Minggu pagi, akan dilaksanakan acara baptisan kudus bagi jemaat yang akan menerima baptisan kudus anak agar mendaftarkan melalui Sintua Banjar masing-masing. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Warta yang ketiga, sermon guru sekolah minggu. Dilaksanakan pada hari Jumat 3 Desember 2021 pukul 20.00 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Warta yang keempat, pindah pelayanan Banjar. Sesuai hasil kesepakatan sermon Parhalado pada hari Rabu 24 November 2020 bahwa Sintua John Pri H. Pasaribu ST akan melayani di Banjar Bintaro Jaya dikarenakan pindah domisili bersama keluarga ke alamat Bris Tower Bintaro Plaza Residen, Jalan Bintaro Utama 3A, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tuhan memberkati. Warta yang kelima, perbantuan pelayanan Banjar. Sesuai hasil keputusan sermon Parhalado pada hari Rabu 24 November 2021 telah menunjuk Sintua Yansen Pasaribu untuk membantu pelayanan Banjar Tanah Kusir Selatan. Kiranya Tuhan memberkati. Warta yang keenam, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 28 November 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat keluarga Joni Simanjuntak, Mariata Boru Situmorang, beserta 4 orang anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan, dengan alamat Jalan Bendi Besar, nomor 62, RT 11, RW 10, Kebayoran Lama, di Banjar, Bendi Peninggaran. Pindah dari Gereja HKBP Pelantang Siantar. Selamat bergabung dan beribadah di HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ketujuh, warta pernikahan. Warta pertama, akan menerima pembertekatan nikah, yaitu Halasan Klin Mikael Hartman Nababan, putra dari Bapak Insinyur Jamsaton Nababan dan Ibu Melima Helen Catherine Boru Simamora, dengan alamat Kompleks Taman Sari Persada Raya Blok 20 Romawi, nomor 12A, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi. Anggota jemaat HKBP Resort Jatiwaringin dengan Deina Talenti Evania Boru Marpaung, putri dari Bapak Jonggur Dana Marpaung, almarhum, dengan Ibu Rumondang Evi Mariani Boru Silain, dengan alamat Jalan Taman Lebak Bulus 6 Romawi, nomor Y6, Cilandak, Jakarta Selatan, Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. Anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Desember 2021, mulai pukul 19.00 bertempat di Gereja HKBP Resort Jatiwaringin. Demikian tikting hari ini. Terima kasih. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Yesus, Dikau kurindukan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Advent yang pertama pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat Tahun Baru Gereja bagi kita semua. Sepertinya enggak semangat ya Mang Inang. Ragu ya, menjawab selamat tahun barunya ragu ya. Selamat Tahun Baru Gereja buat kita semuanya. Terima kasih. Hari ini adalah merupakan Tahun Baru Gerejawi sesuai dengan kalender gereja kita. Kita memasuki Advent yang pertama dan inilah Tahun Baru gereja kita secara khusus HKBP. Kalau Tahun Baru Masehi kita tahu tanggal 1 Januari 2022 nanti. Kalau Tahun Baru Gereja dimulai pada Minggu Advent yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam khotbah minggu yang lalu dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Melalui firman Tuhan khotbah minggu yang lalu kita diingatkan bahwa hidup kita adalah sementara. Bahwa hidup kita di dunia ini adalah singkat. Bahkan pemazmur menggambarkannya. Hidup kita di dunia ini bagaikan mimpi. Sesaat lamanya. Sebentar saja. Kita boleh bayangkan Bapak Ibu, tidak mungkin kita berlama-lama bermimpi ya. Di dalam tidur kita hanya sebentar, kemudian kita akan terjaga. Kemudian juga pemazmur menggambarkan perjalanan hidup kita di dunia ini bagaikan seorang penjaga giliran malam. Penjaga giliran malam juga
Dia akan menyelesaikan tugasnya jika pagi hari sudah tiba. Sebentar, sesaat lamanya. Lalu kemudian pemazmur menggambarkan juga hidup kita bagaikan bunga rumput. Di waktu pagi dia bertumbuh segar. Pada siang harinya dia berbunga dengan indahnya. Tapi pada sore harinya bunganya akan layu dan gugur. Menggambarkan hidup kesementaraan. Hidup yang tidak abadi. Hidup yang hanya singkat sebentar yang kita rasakan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lalu firman Tuhan hari ini ketika Tuhan menghantarkan kita di tahun baru gereja dalam Advent minggu yang pertama pada hari ini, kita diingatkan bagaimana mengisi kehidupan kita yang masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan melalui minggu Advent yang pertama kita diingatkan suatu kepastian akan kedatangan Yesus kembali ke tengah-tengah dunia ini. Itulah artinya Advent, dari bahasa Latin datang. Adventus, kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini kembali setelah kedatangannya dengan kelahirannya di Betlehem, membawa kelepasan, keselamatan, penebusan bagi kita orang-orang berdosa, dan suatu waktu kelak dia akan datang kemudian untuk membawa kemuliaannya bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Lalu kalau kita datang, kita katakan tadi, bahwasanya kita memasuki minggu-minggu Advent, menantikan kedatangan Yesus Kristus. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah kita masih ada yang ragu akan kepastian kedatangan Yesus kelak? Jangan kita sama seperti bangsa Israel dahulunya ketika para nabi menubuatkan bahwa Mesias akan datang. Mereka tidak percaya, bahkan ketika Yesus juga sudah lahir dan melayani di tengah-tengah dunia ini, mereka juga menolak Yesus itu sebagai Mesias dan Juru Selamat. Lalu bagaimana dengan kita orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus? Kita yang sudah percaya Yesus yang datang dengan kelahirannya di Betlehem, Dia membawa keselamatan bagi kita. Dan diingatkan melalui firman Tuhan bahwa Dia akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di mana mereka juga meragukan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan banyaknya pengajar-pengajar sesat yang mengatakan, di mana itu Tuhan yang akan datang? Kok tidak ada perubahan apa-apa sampai sekarang? Sampai kapan Dia akan datang? Sampai kapan kita akan menantikan kedatangannya? Sehingga banyak dari jemaat itu yang putus asa. Banyak dari jemaat itu yang merasa bosan dengan penantian itu. Sehingga mereka tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Tidak mengisi hari-harinya dengan sebaik-baiknya. Inilah firman Tuhan yang diingatkan
melalui surat apostel Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan tema sentral daripada surat Tesalonika adalah kedatangan Yesus ke dunia ini. Kita diingatkan pada saat ini, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa penantian akan kedatangan Yesus untuk membawa kemuliaannya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang biasanya dipersiapkan oleh tuan rumah untuk menyambut seorang tamu kehormatan yang datang ke rumahnya. Katakanlah mungkin seorang pejabat, orang terhormat dan terkenal akan datang ke rumah kita. Apa yang akan kita persiapkan? Tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Dan berusaha tidak ada yang kurang sedikit pun dari apa yang telah kita persiapkan itu. Tentu jauh-jauh hari kita telah mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan mungkin membersihkan rumah dengan segala pekarangannya, supaya rapi, bersih, dan juga mungkin menghias rumah kita seindah mungkin dengan ucapan selamat datang untuk tamu kehormatan itu. Mempersiapkan makanan dan minuman yang lezat, atau bahkan mungkin kita cari tahu makanan apa yang disukai oleh tamu yang akan datang ke rumah kita. Kita akan mempersiapkannya sedemikian rupa, berusaha memberikan yang terbaik, dengan pelayanan yang terbaik, dengan persiapan yang terbaik. Lalu kalau kita mampu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik kepada sesama manusia yang memang kita anggap dia adalah seorang tamu terhormat bagi kita. Lalu bagaimana kita menyambut kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini? Itu yang difirmankan oleh firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kita pada hari ini. Apa yang harus kita persiapkan? Bagaimana sikap hidup seorang percaya yang menantikan kedatangan Yesus di dalam hidupnya? Yang pertama adalah hidup yang senantiasa mengucap syukur. Pasti orang yang selalu mengucap syukur, hidupnya selalu bersukacita. Jadi bukan bersukacita dulu baru bersyukur. Bersyukur dulu baru bersukacita. Kita bersukacita, dari dorongan sukacita itulah maka kita bersyukur, dari dorongan bersyukur itulah kita akan bersukacita. Dan itulah yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam nats firman Tuhan hari ini, dikatakan pada ayat 9, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Rasul Paulus sangat bersyukur dan bersukacita mendengar kabar baik yang disampaikan oleh Timotius tentang kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Ketika mereka mengalami pergumulan, mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang tidak menghendaki kehadiran mereka. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka berpegang teguh kepada iman percayanya kepada Yesus Kristus. Padahal jemaat itu masih 3 tahun didirikan oleh Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus merasa ragu.
Jangan-jangan jemaat Tesalonika ketika mengalami penderitaan, pergumulan, mereka akan meninggalkan iman percayanya, meninggalkan berita Injil Yesus Kristus, Juru Selamat. Sehingga ia menyuruh Timotius untuk mencari informasi tentang jemaat itu. Itu boleh kita lihat pada ayat 5 dan ayat 6. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami yang ingin untuk berjumpa dengan kamu. Dia bersuka cita mendengar kabar baik itu. Setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, mereka bisa berpegang teguh kepada iman pengharapan mereka. Mengapa mereka mampu bertahan di dalam penderitaan itu? Karena pemahaman mereka akan kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka paham betul bahwa penderitaan mereka juga hanya sesaat. Bahwa penyiksaan yang akan mereka alami dan sedang mereka alami juga hanya sesaat. Suatu saat itu akan berakhir. Suatu saat itu akan semua sirna dengan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga pada saat ini dalam masa-masa pergumulan, masa-masa dalam penderitaan, masa-masa dalam pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Barangkali kita belum merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat di Tesalonika, di mana mereka dianiaya karena mempertahankan imannya di dalam Yesus Kristus. Kita mungkin menderita Bapak Ibu Saudara-saudara, mempertahankan iman kita yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan jasmani kita. Tapi kadang-kadang pun ya belum terjadi penyiksaan, bahkan ya tawaran mati atau hidup, tapi kita juga tidak mampu bertahan dalam iman percaya kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, selama kita masih hidup, selama kita masih di dunia ini, pergumulan demi pergumulan akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita mungkin ya kita tadi tersenyum bertemu dengan saudara-saudara kita. Seandainya ditanya satu persatu kita, apakah kita memiliki pergumulan? Apakah memiliki penderitaan, kesulitan? Apakah kita memiliki beban yang berat? Pasti kita akan mengatakannya, ya, saya memiliki pergumulan. Itulah kehidupan kita di dunia. Kalau Batak, bahasa Batak dikatakan jabarta namanguludoi. Kalau kita tidak ingin menderita, ya, rest in peace, beristirahatlah dengan damai. Bukan damai, maradian dodison. Kita harus siap. Dan semua itu adalah menguji, memurnikan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, tetapi akan disempurnakan pada kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan itu yang kita lihat yang kedua, yang mau diingatkan
supaya kasih kita semakin bertambah-tambah di dalam hidup kita. Kita lihat tadi firman Tuhan pada ayat 10 mengatakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Dan ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap orang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kasih kita semakin bertambah, jangan semakin surut, jangan semakin berkurang. Jangan kita merasa bahwa kita sudah melakukan banyak, tapi kita harus mengatakan, saya belum melakukan apa-apa. Kalau Filipi 1 ayat 9 mengatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Semoga kasihmu makin melimpah. Artinya melakukan kasih tidak ada batasnya. Melakukan kasih tidak ada ukurannya, seberapa banyak, seberapa besar. Tapi itu adalah kewajiban kita. Sebagai orang yang sudah menerima kasih Yesus Kristus di dalam penyelamatan yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana kasih kita semakin melimpah? Ya, kalau saya katakan tadi dari ibadah pagi, lansia banyak di sana. Bagaimana kasih opung doli opung boru semakin melimpah? Jangan ada alasan, ya orang tua itu mudah tersinggung. Orang tua itu kembali maaf seperti ingin dibujuk-bujuk. Ya, orang tua itu karena mudah tersinggung, ya, dia gampang marah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, bagaimana kasih kita semakin melimpah dan kita semakin bisa menguasai diri di dalam segala hal. Pengertian tadi dikatakan dalam Filipi 1 ayat 9. Dikatakan tadi, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Kita ingat khotbah minggu yang lalu Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Idealnya semakin bertambah umur kita, kita semakin menjadi orang-orang yang bijaksana. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih antara anak dan orang tua dan anak-anaknya. Kita lihat sekarang ini, kasih yang sudah memudar hubungan antara anak dan orang tua. Ya. Yang anak-anak sekarang sudah dengan mudahnya, gampangnya ya, dan tidak merasa bagaimana perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang tuanya dengan perlawanan, dengan sikap yang tidak baik. Firman Tuhan mengajak kita pada saat ini. Dan juga bagaimana kasih kita semakin melimpah di antara kita Bapak Ibu suami istri. Bukan semakin surut. Jika kita kembali kepada firman Tuhan, ikatan kasih yang sempurna adalah kasih Yesus Kristus. Walaupun mungkin banyak dikatakan secara psikolog, bahwasanya usia perkawinan ya 10 sampai dengan mungkin 5 sampai 20 tahun mungkin banyak pergumulan, pergolakan, bahkan mungkin krisis dalam kasih antara suami dan istri. Tapi firman Tuhan mengajak kita supaya kasih kita semakin melimpah, setiap harinya semakin melimpah, bukan semakin berkurang. Bukan kuantitas yang diminta, tapi kualitas kasih kita kepada orang lain, di tengah-tengah keluarga,
di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Kita miris sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, melihat keluarga-keluarga Kristen pada saat ini yang di ujung tanduk perceraian. Maaf amang inang tolu es sirang so sirang ate. Maaf, satu rumah tapi bagaikan tidak satu rumah. Mencintai pasangan orang lain, bukan pasangan yang dicintai. Firman Tuhan mengajak kita, jika kita sudah mulai membangun cinta kasih di tengah-tengah keluarga, antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, cinta kasih dalam persaudaraan mari kita rawat di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Dan yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bagaimana kita kuat dan tangguh memelihara hidup kudus. Karena pada ayat 13 dikatakan di sana, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang kudus dari dirinya sendiri. Tapi kita dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Lalu tugas kita apa? Menjaga supaya hidup kita tidak tercemar. Supaya diri kita, tubuh kita tidak tercemar. Supaya pikiran kita tidak tercemar dengan hal-hal yang duniawi. Dengan rayuan-rayuan, dengan kehidupan, kenikmatan sementara, hedonisme, konsumerisme, dan banyak hal mungkin yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita menjaga, diingatkan menjaga supaya perkataan kita, perbuatan kita tidak mencemarkan kita di hadapan Tuhan. Untuk menantikan kedatangan Yesus itu. Karena Yesus itu adalah kudus, maka kita harus kudus. Selalu kita diperbaharui, selalu kita diingatkan oleh firman Tuhan. Dan inilah doa Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, siang dan malam dia berdoa kepada jemaat itu, menunjukkan kasihnya kepada jemaat Tesalonika. Kita juga sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus diminta bagaimana mewujudkan kasih di antara kita, yaitu hidup saling mendoakan, saling menopang, saling melengkapi, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyakiti, tidak saling membenci. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Jangan kita bersukacita orang lain menderita. Bahkan kita bersukacita di atas penderitaan orang lain. Jangan kita bersedih jikalau orang lain bersukacita. Tapi kita harus turut bersukacita. Jangan orang lain dia menang tendernya, kita struk di rumah ya. Ya kan membayangkan karena kita gagal mungkin dalam tender, orang lain yang menang dalam tendernya, ya kita yang stres. Tapi kita harus bersukacita. Kita harus bersyukur dengan segala keadaan kita. Karena semua berada di dalam kuasa Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan telah merancang kehidupan kita dengan sedemikian rupa dan begitu indahnya rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari kita menantikan kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa kemuliaannya dengan menjaga kehidupan kita supaya Dia kelak datang tidak mendapati kita hidup dalam kecemaran. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan.
buat cinta dan kasih Tuhan yang masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan menghantarkan kami memasuki tahun yang baru di tengah-tengah gerejamu. Dan Engkau menghantarkan kami memasuki minggu Advent yang pertama, mengingatkan kami Tuhan suatu kepastian bahwa Engkau akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa kemuliaan kepada kami orang-orang yang percaya kepada Engkau dan menghakimi orang yang percaya dan yang tidak percaya, orang yang hidup dan yang sudah mati. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dalam masa-masa penantian Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup senantiasa bersyukur, hidup dalam mengasihi dan juga menjaga supaya hidup kami tidak tercemar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa merindukan persekutuannya dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memelihara iman percaya mereka di dalam berbagai pergumulan, penderitaan, kesulitan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan memenangkan mereka dalam pertandingan imannya. Supaya jikalau Engkau datang kelak, mereka boleh memenangkan itu dan mereka boleh masuk dalam kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi orang yang setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami. Kami mau berdoa juga buat seluruh jemaat Tuhan yang dalam pergumulan pada saat ini, kesulitan hidup, pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan karena ekonomi yang sangat sulit yang mereka alami, dan juga pergumulan karena anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Dan juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami sakit seperti yang tertulis dalam warta jemaat kami. Nyonya Hutahayan Hilmina Boru Siagian, Nyonya Napitupulu Kartini Boru Tampu Bolon, Pahala Panjaitan, Situa Edward Tambunan, Nyonya MH Tambunan Boru Simajuntak, Dr. Andus Iwan Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapewa, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saul Masdelina Boru Sirait, dan juga yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberikan ketabahan dan pengharapan kepada mereka melalui perawatan, pendampingan keluarga, dan juga pengobatan dilakukan oleh medis untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan, walaupun mereka merasa sakit dengan sakit yang mereka alami, tapi mereka senantiasa menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Mereka kuat dalam iman pengharapannya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat sukacita seluruh jemaat yang merayakan hari kelahirannya dan hari perkawinan mereka dalam minggu ini. Engkau tambahkan berkat-berkat yang tidak bisa kami sebut satu persatu dalam kehidupan mereka, yaitu panjang umur, kesehatan, sukacita di tengah-tengah keluarga dan juga hidup pribadi mereka. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang merencanakan menerima pemberkatan pernikahan untuk tanggal 11 Desember yang akan datang. Biarlah kiranya Tuhan juga mewujudkan segala rencana itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan rencana-rencana kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84, nomor 79, ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita menyerahkan persembahan ke depan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru kami lampaui. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungi dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina.
Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hambamu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenalmu, supaya mereka juga dapat memuliakan namamu. Lindungi dan kuduskanlah jemaatmu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami pelayan ibadah Minggu Advent yang pertama pada hari ini tanggal 28 November 2021 mengucapkan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah di rumah maupun di gereja ini, selamat hari Minggu buat kita semuanya dan selamat Advent.